Halo teman-teman GoTNT, kenalin nama aku Saskia. Hari ini aku pengen sharing sedikit tentang mengampuni dengan sepenuh hati. Hari ini tuh aku ngambil dari ayat Matius. Bunyinya itu, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kesalahan kamu. Tapi, jika kamu tidak mengampuni orang lain, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini tuh aku dapat dari Matius 6 ayat 14-15. Nah, apa sih yang mau Tuhan ajarin kepada kita di ayat ini? Tuhan tuh pengen kita buat belajar mengampuni dan memaafin orang lain. Karena ketika kita bisa memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain, maka Tuhan Yesus juga bakal mengampuni kita gitu. Karena dalam kehidupan sehari-hari itu, ketika orang lain berbicara atau ngelakuin sesuatu yang mungkin menyakiti hati kita bakal dengan mudah membenci mereka atau mempunyai dendam di hati kita terhadap mereka. Karena kan itu nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu loh. Nah, makanya itu kehendak Tuhan pengen kalau misalnya kita minta kita untuk memperlakukan orang lain dengan kasih. Selain itu juga kita harus belajar untuk mentolerir dan maafin pelanggaran orang lain. Terus mengenai persyaratan yang tadi pengampunan ini, Alkitab itu mencatat bunyinya tuh kayak gini. Lalu datanglah Petrus kepadanya dan berkata, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia bersalah kepadaku, dan aku mengampuninya sampai 7 kali kah Tuhan? Lalu Yesus berkata kepada Petrus, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, tapi sampai 70 kali 7. 70 kali 7 kali. Itu tuh ada dalam Matius 18 ayat 21-22. Apa sih arti sebenarnya dari permintaan Tuhan yang dia pengen kita tangkep gitu? Firman itu tuh mengatakan, kalau misalnya tujuan yang hendak Tuhan capai itu adalah angka yang ada dalam kiasan, itu tuh buat memungkinkan orang memahami kalau misalnya Tuhan itu tuh pengen orang-orang itu seharusnya mengampuni sesamanya, tidak hanya 1-2 kali, bahkan tidak hanya 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Nah, gagasan ini tuh terkandung, gagasan itu mempunyai maksud bahwa kita sebagai murid Tuhan harus menjadikan pengampunan itu sebagai tanggung jawab untuk kita sendiri. Selain menjadi tanggung jawab juga sebagai sesuatu yang harus kita pelajari dan juga sebuah cara yang harus kita patuhi. Meskipun hanya sebuah kiasan, itu mempunyai fungsi kalau misalnya mempunyai fungsi yang sangat penting. Kenapa sih penting? Karena kiasan itu membantu orang untuk secara mendalam menghargai apa yang Tuhan maksud dan menemukan cara-cara serta penerapan dan prinsip serta standar dari penerapan Tuhan yang ingin kita lakukan itu secara tepat gitu. Kiasan ini juga membantu orang untuk memahami dengan jelas dan memberikan kepada mereka konsep yang tepat, yaitu bahwa kita sebagai murid Tuhan itu harus belajar tentang mengampuni dan pengampunan terhadap orang lain berapa kalipun itu dan tanpa syarat apapun. Melainkan kita harus mengampuni mereka dengan sikap penuh toleransi dan pengertian terhadap sesama kita. Dari firman ini, Tuhan juga pengen kita ngerti gitu. Kalau misalnya Tuhan minta kita buat mengampuni orang lain tanpa syarat dan tanpa batasan apapun itu gitu. Kita juga harus melakukan hal-hal macam mengampuni orang itu sebagai tanggung jawab yang tertanam dalam diri kita. Bukannya cuma mengampuni orang dari bibir kita, tapi dalam hati itu kita masih kayak, aduh benci nih gitu terhadap orang lain, itu salah gitu. Karena Tuhan tuh, karena menurut Tuhan pengampunan semacam itu tuh merupakan kemunafikan yang nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita gitu. Melainkan memaafkan orang itu harus dengan tulus hati dan mengesampingkan semua prasangka-prasangka buruk ataupun kebencian yang mungkin masih ada dalam diri kita terhadap orang lain gitu. Karena dengan hanya cara inilah pengampunan yang berkenan di hati Tuhan yang Tuhan tuh pengen kita lakuin. Nah, mungkin segini aja sharing yang bisa aku bagiin hari ini.
Semoga sharing kali ini itu bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa buat kalian untuk bisa mengampuni orang lain dengan sepenuh hati kita. Terima kasih.